saya gambar ke sosoknya ya seperti ya babi itu, celeng itu, tapi taringnya sudah hampir ke kena pipi itu. Itu tapi matanya merah. Lah itu merah atau bersinar dong? Iya pokoknya seperti lampu itu tuh Mas, yang merah itu, merah menyala lah itu. Dia langsung lari Mas, langsung lari tahu. Ya saya ngucap itu tadi, oh kamu yang jadi masalah karena anak saya sakit itu. So, Ya mau sakit babi ini kadang nggak ngerti om Iya. mulut. Fitnah. Ya terus hal-hal ganjil itu ya saya terus semua itu kan kuasa Allah Mas, istilahnya. Pernah suatu ketika tetangga saya itu lihat api di atas rumah saya juga katanya. Waktu itu dia lari juga ke arah sungai. Larinya ke sungai aja. Iya, entah menghubungkan ISKP, pitulungan Gusti Allah Pak, istilahnya seperti itu. Terus hal-hal ganjil juga yang jelekis pokoknya disingkirkan lah, saya mau memohonnya seperti itu. Terus saya itu sering kalau sudah keluarga ini kayak gangguan yang saya rasa itu nggak beres, nggak normal lah sih. Saya tuh kayak ada undangan ke Sendang Nyatnyono biasanya. Oh atau tembusnya tekan kono ya sih, luar biasa. Biasanya saya itu dapat undangannya itu sehabis sholat Jumat, kalau nggak hari Sabtu. Itu kok Undangannya via apa tuh? lewat ngimpi Pak. Lewat ngimpi. Termasuk anak saya juga. Kalau lama istilahnya nggak kesana lah, 1 bulan kok belum kesana. Biasanya dia lewat mimpi ya. Nanti diantar air ke rumah. Urusannya salah sama air itu tadi. Langsung diantar, nggak tahu pokoknya dia memperlihatkan ya seperti yai gitu, mesti nganter air ke rumah. Lewat mimpinya. Kalau saya itu biasanya undangannya memang untuk mandi, tapi untuk mangkum nanti biasanya ya juga lewat mimpi. Oh, udah nun sewu om. Kalau yang di belakang selama jenengan di sini sudah puluhan tahun lah, dapat dikatakan gitu. Pernah nggak dari belakang itu ngasih pesan apa? Kalau secara langsung sih nggak ada Mas, tapi kalau lewat lantaran istilahnya dalam arti ini umpamanya lah, seperti jenengan, orang yang bisa kontak dengan dunia lain, mungkin dia menyampaikan ke saya itu. Jadi seperti itu istilahnya, ada orang nih nggak tahu dari mana itu kadang bertamu, saya kan welcome lah untuk tamu-tamu. Kadang orang nggak kenal ya semoga bertamu lah, dia kadang di situ ada Sendang Mas, nanti ya itu pesannya lewat orang-orang yang kadang nggak saya kenal sih, seperti itu. Termasuk jenengan istilahnya baru datang ke sini, terus Mas ini tadi gini, nah, nanti disampaikan ke saya. Seperti itu sih pada umumnya Mas. Ini luar biasa hari ini. Jadi untuk mengobati rasa kangen penikmat PSK semua, hari ini tiba ada sebuah koma menuruti apa yang dimau penikmat PSK sekalian. Yang lain juga masih ada tentang sini. Dulu kan ya awal-awal datang ke sini, maksudnya tinggal di sini itu, di sini kan sering dijadikan tempat istilahnya untuk nyepi. Oh nggih. Nyepi. Topo lah. Ya, dulu itu seperti itu sih. Termasuk mohon maaf cari nomor togel lah istilahnya, sebut togel. Terus kalau ada setiap orang mau nikah itu kan pasti ada prosesi siraman. Jadi airnya juga termasuk ambil dari sini. Salah satunya. Iya. Jadi biasanya terus kalau ada pokoknya orang istilahnya mantu lah, itu pasti sesajin di sini pasti itu. Mungkin sampai sekarang memang. Nah, dulu pernah sih kan kalau di sesaji itu ada pasti bunga, terus makanan kecil, termasuk
sama ya termasuk uang. Uang biasanya ada. Ya, karena keusilan saya ini mas, keusilan saya itu uang itu saya ambil. Oh gitu. Iya, uang itu saya ambil. Saya hanya berujar dalam hati sih, dalam hati, oh ini mungkin rezeki saya ini, saya ambil gitu. Oh saya, terus selang beberapa hari itu anak saya yang nomor 2 itu yang cowok itu tadi ya masih bayi berapa bulan itu 9 bulan ya, dia 9 bulan. Dia langsung tumbuh bisul di sini mas. Habis saya ambil uang di sendang, itu bisul di sini itu besar sekali mas. Ya seukuran apa ya? Ya bola itu loh, gol. Sampai nggak bisa lihat toh. Tapi di tengah-tengah sini mas, di tengah antara kedua matanya. Ya sebagai orang tua saya juga berikhtiar, maksudnya ke dokter, puskesmas. Ternyata kok nggak ada istilahnya perubahan, kok nggak kering bisulnya kalau bisul dari udah. Akhirnya saya disarankan sama teman ke rumah orang yang lebih tahu menguasai ilmu kebatinan gitu mas. Jadi disarankan, memang saya sampai di tempatnya bapaknya itu, saya inisial mawon gitu. Saya hanya ditanya, mas ki jiko opo soko, mas ki jiko opo soko nggon sing ora nggone sampean, seperti itu. Apa ya? Wah, saya baru teringat, wah uang sesajen. Lah itu mohon dikembalikan aja. Ya itu aja sih, terus ya dikasih air biasa ya biasanya. Akhirnya habis dari sowan dari bapak itu, saya kembalikan uangnya Dengan jumlah yang sama. Ya uang itu karena belum dipakai. enggak, uang itu memang saya simpan di dompet mas. Angenan saya, mbok menawa iso nari rezeki ki ya wong anu ya. Seperti itu. Hanya 2.000 mas. Memang saya selembitkan. Kebetulan kan saya juga punya mata uang yang lain, termasuk 100 rupiah itu berupa kertas, terus uang apa itu negara lain juga. Jadi memang ini koleksi lah, anggap aja koleksi. Dan itu saya kembalikan ke sendang lagi. Akhirnya alhamdulillah pertolongan Allah lantaran bapak itu, bisul anak saya mulai kempes. Mulai kempes. Kok otomatis gitu? Iya, mulai kempes perlahan-lahan, ya nggak langsung seketika, nggak, memang berangsur-angsur kempes. Akhirnya hilang juga nggak membekas itu mas. Padahal itu udah lama. Nggak bekas luka gitu? Enggak. Nanti kan bocahnya kalau kesini kan tahu nggak ada bekas lukanya. Keren. Ya itu. Terus saya cuma dipeseni sama bapak itu, tolong karena saya sudah ngomong, oh ini uang dari sendang, tolong sendangnya dirawat ya, dibersihkan atau ya. Akhirnya kadang 2 hari sekali itu sendangnya kan kotor karena daun itu ya, saya bersihkan, saya saponi. Terus pinggir-pinggirnya tak kasih bunga, tak tanami bunga. Tapi ya nyuwun sewu kembali ke apa ya, saya nggak menuduh orang lain, ada yang mungkin iri kok di sendang anu kok kayak dikuasai dewi seperti itu di PSSB. Akhirnya ya udahlah. Dan waktu itu karena saya dulu itu masih ingat nomor serinya mas. Nomor seri uang itu? Iya. Keren nih. Karena sudah lama ya, ini saya lupa kok. Saya kembalikan kan, saya sudah tahu nomor serinya. Waktu itu selang ya nggak sampai 1 bulan sih, saya masih ingat. Saya mau bepergian, mau pakai jaket yang sudah lama nggak saya pakai, nggak jaket yang inilah istilah seperti itu. Saya tuh istilahnya ngerogoh-ngerogoh kantong ya, ada uangnya mas. Dan uang itu yang saya kembalikan di sendang itu, hak ini merinding mulai. Uang itu saya masih ingat, loh ini kok nomor serinya yang kemarin. Akhirnya seketika itu mas, saya kembali ke bapak yang pernah dulu nolong anak saya itu. Akhirnya ya memang itu kanggo mas Tri we.
memang opa-opanya seperti itu. Tapi nek Mas Tri ndak anu, biar saya pegang saja. Akhirnya uang itu tak kasih ke Bapak itu iya. ora diopani dhewe ndak. Seperti itu sih Mas. Jadi kejadian yang ibaratnya di luar nalar juga itu, karena uang itu sudah saya kembalikan. Ya memang saya waktu itu jaket ini lama nggak saya pakai, akhirnya saya pakai dan saya istilahnya anu kantong, ternyata ada uang itu yang saya kembalikan di sendang itu kan di luar nalar juga. Wah, kayak magic ini kan. Keren itu cerita hari ini, luar biasa teman-teman. Ini ceritain tadi astral saya nggak merinding, giliran uang malah merinding gitu kan, agak berarti uangnya memang juga bukan uang sembarangan gitu. Orang yang saya tahu, orang yang lebih tahu tentang tempat ini, sendang ini itu katanya itu ya menyimpan harta yang tidak terlihat seperti itu Mas. Jadi pernah suatu ketika saya juga nemeni orang yang lagi nyepi di situ, katanya mau mewujudkan tapi dia nggak kuat gitu. Oh gitu. Iya. Ada yang coba mewujudkan. Iya. Wah, nekat bener. Nanti katanya kalau memang ini wujud, ada suatu peristiwa yang menggemparkan lah istilahnya di wilayah sini. Jadi Tapi musibah atau peristiwa saya juga nggak tahu, kemungkinan ya nggak tahu lah musibah, tapi wallahu alam ya. tapi enggak keluar gitu. Nggak, Untungnya enggak keluar. itu katanya sih Mas, katanya dia itu ditemuin sama ular yang bermahkota juga sih. Dia sudah seperti mau mengesah itu, seperti itu. Akhirnya dia mundur. Waktu itu saya juga merasakan waktu menemani itu aura-aura yang nggak enak lah itu. Jadi teman. Iya, karena dia transita ke sini itu malam-malam itu, dia pengen tahu Mas, sendang sini itu yang saya tunjuk di situ Pak, karena dia nggak tahu lewatnya, akhirnya saya tunjukkan jalannya. Saya disuruh nemani tok lah istilahnya, menemani itu. Dia sendirian aja. Iya. Mau mewujudkan harta, ya saya juga nggak tahu karena orang awam ya Mas, mau mewujudkan harta yang gaib itu. Tapi saya itu serasa dikelilingi oleh orang banyak itu Mas, dan dia itu melototin saya semua sampai saya itu tertunduk gini. Itu perasaan saya itu. Jadi rasa takut saya itu wah sudah pokoknya di titik nadi duduk sejantung itu rasanya detak kencang saya sampai gini Mas. Iya, sempat tertunduk gini, saya nggak berani lihat sama sekali. Warna di sekitar situ, perasaan saya itu banyak orang yang nggak tahu wujudnya, tapi saya nggak mau melihat karena saking takutnya itu. Sampai jenengan di rasa wedi. Iya. Jadi katanya sih dia mau mewujudkan harta gaib itu sih Mas, padahal bukan orang sini. Lah ya kuwi orang wong kene kok wani men. Iya, tapi kok dia dengar cerita itu sampai kemana, maksudnya dari mana itu saya juga kurang tahu. Ya itu tadi, makanya jenengan cerita ada poci sumbu tadi ya, itu kan karena memang umumnya loh guys, saya bilang nggak semua gitu, tapi umumnya yang saya tahu itu kalau di situ ada sumbu tadi, berarti di wilayah sekitar situ itu ada kolam. Nah kolam gue mau kan di sini tuh tadi. Mau lah ini ya kok ini tapi ada korelasinya, ada ya hubungannya. Karena kenapa saya juga bisa bilang gitu kemarin, kalau teman-teman penikmat PSK pengen tahu, itu juga terjadi ketika kita podcast sama Mas Agus yang dia jadi kurir pesugihan. Jadi buat teman-teman penikmat PSK nanti bisa klik tautan di atas. Ada cerita lagi yang di luar nalar nggak? Lihat ini gini wis. Sekarang kita bahasnya yang keluar dari sini wis. Kalau di sini kan udah rentetan peristiwa cukup luar biasa gitu. Yang di luar jenengan seneng dolan kan, mungkin di luar sana juga banyak cerita. Apa ya Mas ya? Jadi saya dulu tuh ikut anggota Mujadah Mas. Mujadah? Ya selama 3 tahun itu nggak pernah di rumah kalau malam.
Ya pulangnya paling subuh, berangkat jam 11. Di apa itu, waktu itu saya masih tinggalnya di Babatan. Saya meninggalkan Banyumanik ini kan selama kurang lebihnya 7 tahun. Beli rumah di Babatan. Ngaran ya. Iya, dekat pasar ikan higienis Kalidoh itu masuk. Iya deh. Jadi kita itu anggota Mujadah itu nggak tahu latar belakangnya orang mana, tapi dipertemukan dalam satu majelis Mujadah itu, tapi sebanyak 9 orang. Lah 10 orang, tapi yang 10 ini yang mengomandoi. Nanti kami ketemu di sana, ketemu di sana. Ini ya, iya. Iya. Jadi Mujadah itu kalau anggotanya keluar satu, nanti juga terisi lagi. Otomatis ya. Iya, kurang tahu ini dari mana juga kan. Itu pasti. Terus nggak 1-2 kali itu mas. Mujadahan itu kadang kita itu kayak dapat undangan, tapi yang tahu itu ketua ini ya tadi. Pernah kita di hutan gebukan yang lereng Gunung Ungaran. Itu kita yasin tahlim di hutan yang belantara, nggak tahu apa-apa jalannya mas, bener nggak tahu itu. Pokoknya tengah hutan, nggak ada penerangan sama sekali. Kita pakai penerangan ya senter HP. Ternyata dulu itu kuburannya waktu pembantaiannya PKI, dibuang di situ. Ya jadi untuk istilahnya aku disampurnake lah. Ya, rantai-rantai sing nganu ki tulung diuculi kan seperti itu. Itu kita nggak di satu tempat itu, kadang ya kita di mana itu istilahnya pernah gitu di daerah mana ya, pokoknya pinggir tol. Waktu itu tol belum jadi sih mas, jadi masih juga hutan-hutan. Dulu di situ juga katanya pembuangan orang. Kalau itu tembusnya yang hutan Penggaron. Oh, Tanggaran. Iya, hutan Penggaron. Jadi seperti itu sih mas. Jadi hal-hal gaib pasti ada, hal-hal di luar nalar pasti ada. Terkadang itu kita waktu lagi mujadahan lah, kita kan pasti ya sedikit dihafal untuk suara-suara. Kadang kan karena kita gelap, yang kita dengar itu hanya suara teman-teman kita bersembilan, ya bersepuluh lah sama bapak itu. Kadang nanti ada srek gitu, orang lewat gitu. Lah ini dari mana orang lewat ini ya, kok ya tahu maksudnya itu ya ada jalan gitu loh. Itu nanti bilang assalamualaikum gitu. Itu iya assalamualaikum, nanti ya derek langkung gitu ada. Tuh, lah itu dari mana saya? Ini di tengah hutan loh ini ya. Kadang orang yang enggak lagi bertanya, karena kita orang banyak jadinya orang penakut kan jadinya berani kan seperti itu. Saling mengisi kan itu. Jadi pernah juga yang di Alas Penggaron itu di Antol itu juga sama sih. Itu mah banyak orang sih mas, yang lalu lalang kayak orang di pasar itu. Bener kayak orang Mujadah ini kan yo. Iya gitu ya. Wah, wong suara iki koyo wong saut-sautan seperti kayak orang saut masnya kayak orang di pasar itu. Bener mas. Tapi pernah ada yang lihat sosoknya gitu? Kalau sosoknya saya itu belum pernah lihat, cuman kayak seperti bayangan selebat itu pasti ada. Tapi kalau yang pas di hutan gebukan itu kayak orang lewat langgung itu, saya mireng soalnya. Terus nanti kan waktu sudah selesai nanti kita kan juga sharing seperti ngopo kowe mau ndelok apa, nah, seperti itu. Aku mau istilah ngomong derek langkung assalamualaikum, nah seperti itu. Dan nanti bapaknya yang pemimpin nganu, oh iya bener tadi memang ada seperti itu, tanya satu-satu karena satu orang dengan yang lain itu beda kadang. Beda. Saya dengar assalamualaikum kalian derek langkung itu kadang sebelah saya nggak dengar kan seperti itu. Jadi ya hal-hal ganjil seperti itu kadang lah, seperti tasbih ini
Ini saya dapatkan di Kendari Soto. Kendali satu. Gunung Kendari Soto. Jadi waktu itu istri sih mas. Istri itu dulu waktu istilahnya hamil anak kedua yang cowok itu disuruh kan di sana ada makam, tapi makam Kristen gitu. Tapi di sana ada petilasan untuk rapat-rapat. Yang orang tahu sih rapatnya Wali Songo di sana. Pertemuan. Pertemuan. Ya kok makam Kristen Katolik? Ya memang kayak disamarkan seperti itu. Ya, berdua itu sama istri, sama saya disuruh nunggu di bawah, istri sama bapak itu ke atas. Nggak tahu pokoknya disuruh duduk di sebelah makamnya bekas jenderal itu kan, tapi Katolik. Terus bapaknya masih naik kayak di kapan gitu. Waktu pulang turun itu bapaknya nyaut sesuatu itu. Nggak taunya tasbih ini katanya ini untuk Mas Tri sama istri lah. Ini nggak tahu pokoknya titipan ya. Pokoknya saya kalau dikasih itu seneng kok mas, soalnya gratis gitu. Siapa sih nggak penting bagus ya saya rawat gitu ya. Ya positifnya itu kan dikai tasbih kan atau dikiran ya. Positifnya itu seperti itu ya. Ini pokoknya saya lihatnya orangnya bapak itu nyaut gitu, terus pokoknya nyaut gini lah, nggak tahu, terus dia bawa ini, disuruh bawa saya gitu sih mas. Boleh saya pegang? Boleh, monggo. Amat pun sewu. Ini something go wiritan. Berarti ini dapat dari sana hitungan sih sama bapak tadi sih. Tapi setelah ini di rumah enggak pernah ada sesuatu misalnya. Enggak ada. Berarti duluan Lonsau duluan ini nggih. Duluan ini. Ketimbang ini. Seneng Bali yo akeh sih mas jane. Yo engko diceritakake liya wektu toh. Yo siap. Oh, lain waktu kan. Di Bali itu kan sarangnya. Lain lagi. Oh, nek Bali khusus dhewe ya. Soalnya nek Bali ilustrasi ini kan aku duwe maksudnya. Sering ning Bali kan. Gitu ya. Om, Siap. terima kasih sekali waktunya. Ya, Pokoknya saya yakin jenengan masih punya banyak cerita. Next time saya tak dolan kesini lagi. Atau jenengan dolan ning gubukan pula ning siap. daerah UNES sana. Gitu siap, matur sangat. Itu teman-teman. Cerita hari ini tentang Sendang Lerak yang begitu mempesona kalau buat saya. Tempatnya memang luar biasa karena apalagi hari ini kita sowan ke Sendang ini dalam kondisi hujan. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.